yang sama, dengan niat yang sama, kita berbagi cerita, menuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama. dan tersadar keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Dompu akan menampilkan video modul 2.3 yaitu tentang coaching dan supervisi akademik. Kali ini saya sebagai supervisor, saya Rahmat Munawir, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Kilo, dan samping kanan saya Hairun Ramadan dari SMK Negeri 1 Manggelewa, dan sebelah kiri saya Sidopo SPD dari SDN 29 Dompu sebagai coach. Terima kasih, silakan menyaksikan. Assalamualaikum Pak Sudomo. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Pak Sudomo, dalam proses Pak Sudomo jadi coach ini, kira-kira Pak Sudomo nanti mendiskusikan tentang penilaian yang ingin dilakukan itu apa? Jadi nanti itu saya akan menggali dari permasalahan yang dihadapi oleh coach itu. Dan nanti lewat pertanyaan yang saya ajukan nanti, jadi dia bisa ada solusi. Kalau nanti karena itu solusi ya, saya rasa nanti jangan terlalu fokus ke solusi juga. Bisa nanti hanya arahkan ke pertanyaan berbobot saja, biar coachingnya nanti yang akan menggali potensinya diri sendiri. Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan misalnya itu seperti apa? Yaitu dari kehadiran penuh, terus pertanyaan yang berbobot itu sih yang ingin saya, kompetensi yang ingin saya capai nanti. Oh gitu. Dari tujuan pengembangannya itu nanti tercapainya seperti apa yang diinginkan? Jadi tercapainya yaitu bagaimana coaching ini lewat diskusi ini dia bisa mengembangkan ide yang cemerlang. Oh, baik. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Pak Sudomo ya. Saat tetap nanti yang sebagai supervisor silakan dilakukan proses coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Irun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudomo. Ya, tadi Bu Desi kasih tahu saya, katanya Pak Irun saya nggak? Iya benar sekali Pak Domo, saya mau curhat ini Pak Domo, permasalahan saya di sekolah atau di kelas ini Pak Domo. Ada waktu Pak Domo? Sebentar. Alhamdulillah ada. Ya. Permasalahan apa yang ingin Pak Irun ceritakan? Bisa diceritain? Iya. Ini Pak Domo, saya di kelas beberapa hari terakhir ini merasa siswa itu kurang termotivasi dalam belajarnya Pak Sudomo. Mereka kurang antusias menerima pelajaran saya, bahkan ada beberapa persen anak itu tidak menyelesaikan tugas yang saya berikan Pak Domo. Oh begitu. Ya. Jadi permasalahannya yang jadi siswa yang Iya, kurang motivasi. Ya. Jadi kalau dari menurut saya sih itu hal yang wajar ya. Iya, iya. Mungkin semua guru mengalami hal yang sama seperti Pak Hairul, termasuk saya juga Pak Hairul. Terus dari obrolan kita ini apa yang Pak Hairul harapkan? Nah, iya ini Pak Sudomo, saya mau ceritakan ini kan biar dapat solusi atau pencerahan lah bagaimana sih cara harus mengatasi masalah saya ini, siswa yang kurang termotivasi, kurang antusias dalam belajar. Jadi saya ingin mencoba cari solusi lah Pak Domo. Dari makanya saya bicarakan juga sama Pak Sudomo ini. Oh begitu Pak Hairul ya. Ya. Terus menurut Pak Hairul, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak?
mungkin ini Pak Sudomo ya, beberapa hari ini saya lihat kurang motivasinya siswa saya itu mungkin karena metode pembelajaran saya Pak Sudomo. Pembelajaran saya itu saya lebih monoton, saya yang menguasai ruangan kelas. Ruangan kelas saya lebih menguasai, lebih banyak berbicara, berpidato sendiri, berceramah sendiri lah dibanding melibatkan siswa-siswa saya Pak Sudomo. Itu mungkin yang membuat anak-anak saya, siswa-siswa saya itu kurang termotivasi. Jadi mereka merasa bosan lah dengan metode pembelajaran saya Pak. Oh begitu Pak ya. Ya. Kalau menurut saya juga sih kayaknya memang betul dari pendapatnya Pak. Lalu menurut pendapatnya Pak Hairul, apa yang bisa membuat murid-murid ini bisa asik dan tidak bosan pada pembelajarannya Pak Hairul? Nah, ini yang perlu saya gali nih Pak Sudomo. Mungkin saya harus merubah metode pembelajaran saya ya. Ya, mungkin karena saya lebih menguasai kelas, saya akan coba nanti Pak Sudomo. Saya coba mungkin metode pembelajaran saya nanti saya ganti, ada ice breaking, ada permainan dulu sebelum memulai aktivitas pembelajaran, atau nanti di sela-sela pembelajaran mereka kelihatan merasa bosan, saya terapkan ice breaking ini Pak Sudomo. Dan mungkin buku teks pembelajaran mungkin saya lebih membuat video-video di YouTube mungkin nanti Pak Sudomo. Menayangkan video biar mereka nggak merasa bosan. Itu mungkin yang akan saya coba mengganti metode pembelajaran saya. Luar biasa Pak ya. Lalu Pak Hairul mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak itu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugasnya mereka? Nah, mungkin ini Pak Sudomo ya, saya lihat mungkin tugas yang saya berikan itu pertama mungkin terlalu banyak, jadi mereka bosan. Yang kedua itu terlalu mungkin monoton dengan soal-soal yang tidak memotivasi minat dan bakat mereka. Jadi mungkin yang akan saya lakukan coba merubah untuk tugas ini yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kurangi jumlah soalnya juga Pak. Ini yang coba saya lakukan. Terus kalau boleh saya tahu Pak ya, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Nah, yang kemarin kan hanya sumber belajarnya itu dari buku teks ya, yang ada di perpustakaan dan lain-lain. Nah, saya besok mau coba nih Pak Sudomo, mungkin sumber belajarnya itu bisa diambil dari YouTube, TikTok, Reel, Instagram juga mungkin, yang pokoknya yang sesuai dengan minat dan bakat mereka biar mereka nggak merasa bosan. Iya betul sekali Pak Hairul ya. Jadi kita harus banyak referensi ya, Iya, supaya kita bisa dapatkan ide-ide metode apa yang cocok untuk mereka. Jadi sekarang apa rencana Bapak Hairul untuk bisa menyelesaikan dari permasalahan ini? Nah, yang seperti yang saya bilang tadi Pak Sudomo, metode pembelajaran akan saya rubah, memperbanyak mungkin video-video pembelajaran. Saya sendiri mungkin akan belajar di YouTube tentang video-video pembelajaran yang mengasihkan, yang tidak membuat bosan, membuat ya intinya mempersiapkan itu semua. Dan teknisnya mungkin ini Pak Sudomo ya, biasanya teknisnya kita lagi mengajar dengan menggunakan internet, sumber-sumber sarana kayak LCD dan lain sebagainya kan, masalah jaringan, masalah listrik. Itu mungkin ini yang harus kita antisipasi kan, jaringan. Yang pertama kita siapkan kuota dari HP kita, mungkin kalau mati jaringan di sekolah kita mati kan. Ini alternatif atau cara saya melaksanakan. Bagus sekali ya, rencananya benar-benar berhasil. Terus apa komitmennya Bapak Hairul terhadap rencana Bapak ini? Segera melakukan perubahan metode pembelajaran saya ini. Saya coba membuat video-video yang mengasihkan lewat YouTube dan lain sebagainya. Nanti pembelajaran yang mengasihkan itu belajar juga sama teman-teman atau rekan yang berpengalaman, mengajar dengan cara metode yang mengasihkan, tidak membuat merasa bosan siswa. Ini yang ingin saya lakukan nanti Pak Sudomo. Adakah teman yang bisa membantu Pak Hairul nanti? Ya, ada Pak Sudomo. Siapa itu? Nanti saya rencananya ada Pak Adi yang akan membantu saya. Beliau kan menguasai. Baik, Assalamualaikum Pak Sudomo, gimana kabarnya? Waalaikumsalam.
Sehat saya lihat ya, sudah segar sekali saya lihat tadi ya. Tadi saya sudah saya ingin melakukan supervisi Pak Sudomo. Tadi Pak Sudomo sudah menjadi coach ya, dan saya mengamati tadi. Jadi dari hasil catatan saya ini Pak Sudomo sudah mencapai alur tirta sesuai dengan mekanisme dalam proses coaching. Ya, tirta itu jadi tujuannya sudah ada, sudah tercapai tadi, identifikasi masalahnya juga sudah, kemudian rencana aksinya juga sudah ada, dan coaching juga sudah melekat tanggung jawabnya ya. Itu yang poin yang penting yang sudah saya catat, dan ini luar biasa sekali pada kegiatan ini. Pak Sudomo, dari pertanyaan-pertanyaan Pak Sudomo tadi itu ada nggak data-data yang tadi yang di poin-poin yang bisa ditebakkan? Ya, kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan di Pak Hairul tadi, jadi bagaimana saya itu bisa memancing pertanyaan, memberikan pertanyaan yang berbobot supaya dia itu bisa menggali dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi intinya lewat pertanyaan saya dia bisa mendapatkan solusinya. Iya, tadi saya sudah melihat itu. Memang tadi sebagai supervisor, saya mengamati secara rinci dan detail. Saya sangat concern sekali dalam kegiatan tadi. Jadi saya sudah melihat Pak Hairul tadi sebagai coachnya itu sudah bisa menemukan semangatnya, sudah bisa meyakinkan dirinya, dan dia akan melakukan merubah metode pembelajarannya dengan menayangkan videonya. Dan itu sebenarnya dia sudah memetakan sebenarnya. Ya, jadi dia sudah memetakan siswanya, artinya siswanya itu sudah bisa memahami pembelajaran ketika ditanyakan video di YouTube. Jadi saya rasa itu cukup bagus, sebuah peningkatan dan sebuah pencapaian dalam proses supervisi. Baik, terima kasih Pak Sudomo ya. Sukses Pak Sudomo. Semangat Semangat ya. Oke, siap.